Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, sudah recording ya? Ya. Mudah-mudahan ini melanjutkan yang tadi saya terlempar ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. yang tadi dipaparkan oleh kelompok 12, nomor 12 ya, itu materinya sebetulnya materi yang berkaitan dengan tema pretestnya dan postesnya sudah belum? Belum ya? Saya kirim sekarang. Nanti aja pelaksanaannya nanti aja. Ini PPT-nya mana ini? Oh, udah ya, PPT-nya udah ya. Udah dikirim, Dok. Ah, ya. Ini adalah materi tentang strategi pengembangan sekolah berbasis sosial dan budaya Islam. Sebetulnya materi ini pernah saya bahas di minggu lalu ketika saya membahas kelompok di kelas A yang kebetulan juga materinya sama. Eh, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya lembaga pendidikan Islam, kenapa harus terus dilakukan banyak riset? Salah satunya karena kita membutuhkan masukan-masukan positif tentang bagaimana lembaga pendidikan itu harus dikelola. Tidak bisa hanya sebatas ada punya semangat, tapi tidak di manage dengan sebaik-baiknya. Tantangan makin besar, tantangan makin banyak, maka kita perlu melakukan banyak inovasi untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan itu. Oke, sebelum saya lanjut ke materi ataupun juga ke yang lainnya, Pak Anwar, saya minta Anda untuk mencatat bagian-bagian penting yang ingin saya sampaikan. Siap, Pertama, Dok. mohon untuk menyiapkan rekap absensi dalam file Excel eh, dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, rekap hasil pretest dan posttest. Semua pertemuan dari kelompok satu sampai dengan kelompok terakhir Anda sekarang. Kemudian yang ketiga, tolong dikumpulkan dalam folder file Word, PPT, dan BAP perkuliahan semua kelompok. BAP itu berita acara perkuliahan. Itu dalam satu folder nanti Siap, Dok. semuanya dibuatkan Google Drive-nya kirim ke saya. Kemudian yang keempat itu file artikel UTS. Nah, saya juga pengen tahu nih teman-teman yang sudah publish artikel UTS-nya siapa saja. Kemudian yang kelima, file artikel UAS. Itu juga tolong dibuatkan foldernya. Kemudian yang keenam, LOA UTS. Kalau misalkan saya sudah submit tapi baru keluar LOA, ya bisa silahkan. Yang penting kan Anda mengawal sampai dengan terbitnya artikel itu. Kemudian yang ketujuh, itu folder Siap, Dok. LOA untuk UAS. Jadi LOA itu ada LOA UTS, ada LOA UAS. Gitu. Beri nama saja LOA UAS. Contoh Hedi Rohimat. LOA UTS. Contoh Irfan Rahmatullah. Contohnya gitu. Ya. Siap, Eh, Dok. nah, semua ini nanti diberikan kepada saya dalam bentuk Google Drive, sehingga nanti saya dapat mengecek dan tidak hilang di situ. Teman-teman mohon untuk bisa diisi. Pertama, absensinya yang lengkap. Kalau yang nggak hadir kan, kalau sekarang ada 17 orang ya yang hadir. Padahal jumlah mahasiswanya berapa? 18 ya? Atau 17? 18, Pak. 18. 18, Berarti ada Pak. satu orang yang nggak hadir ya. Siapa itu? Kalau Pak Hendi, pernah paparan belum Pak Hendi? Melakukan presentasi? Kelompok Pak. Hah? Sudah? Sudah kelompok 3. Babak 3. Oke. Yang harusnya bareng dengan Pak Anwar ini siapa? Saya sendiri, Pak, Oh, sendiri. yang tidak ada itu Pak Mimit namanya. Beliau tidak aktif kuliah kembali, Pak. Oh, ini.
Jadi kelompok sebelum saya Oke. Padahal dia ada materi untuk presentasi ya. ada. Berarti ada satu materi yang tidak tersampaikan dong kalau gitu. Ya. Iya, Dok. Oke, saya sebetulnya ingin banyak membahas tentang artikel dulu ya di pertemuan terakhir itu. Makanya saya ingin nanya dulu nih kepada teman-teman di kelas B. Adakah yang sudah publish artikel UTS-nya atau artikel UAS? Ada nggak? Boleh sebut namanya. Ada? Sama sekali nggak ada? Yang UTS, Bapak. Siapa? Boleh nih? Bukan, Pak. Enggak, kalau nggak salah, A. Irfan, saya pernah baca di Google Scholar, Pak, udah ada itunya. Siapa? Irfan Hirmatullah. Iya, Iya, Pak. Irfan Rahmatullah, iya, Pak. Emang sudah publish, Pak Irfan? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah gitu teh jangan diam-diam baik, Pak. Kasih tahu. Ya, Pak. Oh, kirim. Sudah publish atau masih LOA? Sudah, Pak. Oh, Kebetulan kan ada di G Drive yang dikumpulkan oleh Pak Miftah ya, Pak. Di situ sudah disertakan juga, Pak. oke. Di link G Drive. Sekarang gini, Pak Irfan, tolong kirimkan filenya ke saya di grup. Tulis oleh Anda nama Anda, lalu ini adalah artikel yang publish untuk UTS. Nah, kan jelas, Pak. Gitu. Mangga, Pak. Terus, Baik, Pak. kalau UASnya gimana UASnya, Pak Irfan? Untuk UAS belum, Pak. Oh iya, Pak. Sekalian saya mau bertanya juga. Ya, Kalau untuk UAS itu penerbitannya apakah memang harus Sinta 3 dan 4 ya, Pak? Atau bukan. memang gitu, Pak? Enggak. Bebas cintanya cinta berapa saja. Oh, bebas. Bebas. Oh, iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Soalnya kebetulan takut salah juga gitu kan. Kalau mau cinta 3 lebih bagus. Kalau mau cinta 3. Yang penting jangan salah nulis nama saya aja. Biasanya suka namanya suka salah. Mulyawan Sapuandi Nugraha, emailnya salah. Padahal kan sudah saya kirim di grup ya. Oke. Selain Pak Irfan, kelas B, siapa lagi yang sudah publish untuk UTS? Halo? Saya juga udah, Pak. Nah, Bu Vina, sudah? Saya sudah. Bu Muftiatul Umah sudah? Saya juga udah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, yang sudah LOA-nya keluar, saya minta kirimkan LOA-nya di grup. Bapak, Vina udah. Ya kirimkan di grup, atau kan saya nggak tahu atau gimana. Siap. Dan dikirimkan di grup tuh bukan dalam rangka mapanas jelema nu acan, Kade. Ya. Tapi untuk laporan pada saya bahwa Anda sudah melakukan tugas. Saya minta untuk UAS, tolong hati-hati ya. Untuk UAS saya minta 2 minggu dari tanggal 29. Berarti 3 minggu dari sekarang harus sudah keluar nilainya. Jadi gini, saya infokan nih Pak Anwar. Jika Iya, Dok. ada mahasiswa yang nanti belum memenuhi publish artikel untuk UTS atau UAS, mungkin nilainya akan saya kosongkan dulu. Nanti kalau sudah ada rekap nilainya, baru nanti akan saya keluarkan. Kalau sudah ada tugasnya, nanti akan saya keluarkan nilainya. Gitu. Ya. Siap, Pak. Siap. Nanti saya akan kirimkan link untuk bukan link ya. Tadi saya ngajar di kelas A, itu banyak membahas tentang penyusunan artikel menggunakan teknologi AI. AI-nya ChatGPT. Nah, maksud saya, nanti Anda silahkan juga tonton video itu. Nanti linknya saya kirim kepada Anda, karena waktunya cukup panjang ya, 1 jam lebih. Kalau ini kan sekarang waktunya relatif terbatas. Sebentar lagi juga kan 1,5 jam lagi juga selesai. Nanti saya kirim link nih ya. Sedang upload di YouTube-nya nih. Rada lama. Oh, sudah publish. Nih, saya kirim ya di grup. Ini cukup panjang tadi saya menjelaskan ini. Mudah-mudahan jadi bahan untuk Anda soal UAS.
untuk mengerjakan UAS. Saya kirim tuh di grup PJ. Alhamdulillah. Aduh. Nih yang tugas artikel sudah saya kirim tuh. Nih. PJ. Nih, untuk review tugas artikel sudah saya kirim tuh, ya. Kemudian ini yang sudah tampil Vina TS ya. Alhamdulillah. Aduh. Terus nih Pak Irfan. Kalau Pak Irfan mah sudah publish ya. Kalau publish mah linknya aja Pak. Jangan LOA-nya, linknya. Oh iya Pak, baik Pak. Mm-mm. Bu, ini siapa? Ane Lutfiana. Alhamdulillah. Nur Latifah, ini sudah keluar LOA-nya. Alhamdulillah, sudah ada 3 orang. Lumayan progresnya dari 17 orang. Nah, tinggal sisanya yang lain gimana nih? Kalau ada yang berkenan memberikan informasi, silakan sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu saya bantu, ada kendala apa nanti sok Anda silakan ngomong aja. Ada masalah nggak? Saya mohon direspon nih. Ada masalah nggak dengan penyusunan artikel UTS tentang bagaimana implementasi peningkatan bla 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 dengan instrumen ISP, satu lagi dengan pendekatan manajemen strategik dalam rangka itu. Ada kendala? Kalau tidak, saya mungkin coba bantu Anda membantu dalam konteks melihat kira-kira apa saja yang bisa dilakukan dengan teknologi pada saat Anda menyusun artikel. Jadi gini, banyak kendala pada saat menyusun artikel karena dianggap tidak bisa karena banyaknya masalah. Padahal tidak seperti itu. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana caranya, gampang saja sebetulnya. Ini nih, saya kasih info. Ini nih, ya. Nih, yang pertama nih. Ini adalah prompt. Prompt itu perintah-perintah dalam AI. Anda adalah akademisi, dosen, dan peneliti handal yang tentang manajemen pendidikan yang telah menerbitkan banyak karya di jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus Q1. Saya berencana untuk melakukan penulisan artikel dengan judul ini. Implementasi pencapaian visi dan misi dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen bla 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 di Al-Furqon, Cicalengka, Bandung. Bantu saya untuk mengetahui research gap penelitian yang akan saya lakukan tersebut. Ingat ya, research gap. Kenapa research gap? Karena dengan research gap itulah kita nanti akan memulai perjalanan penyusunan artikel karena akan melakukan sesuatu yang belum banyak dilakukan orang lain. Itu. Lalu di sini disebutkan langkah-langkahnya, kita tidak masuk ke sana. Kita sini terus ya. Ini nih. Potensi research gap untuk topik Anda. Wah, dia kasih tahu ke kita. Ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3, dan ini bagus-bagus. Ya, saya harus akui ya, bagus-bagus. Ternyata kita mau pilih nomor berapa nih? Nomor 6. Metode evaluasi yang digunakan. Penelitian dapat mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan metode penggunaan ISP serta dampaknya bagi peningkatan kualitas pendidikan. Nah, saya tulis lagi. Saya tertarik untuk menggunakan research gap yang Anda tawarkan yang nomor 6. Jika dikaitkan dengan judul riset saya, yaitu tentang implementasi pencapaian visi dan misi dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen ISP tahun 2020 di MA Al-Furqon Cicalengka, Bandung, berikan tanggapan Anda judul seperti apa yang lebih baik untuk saya pakai. Nah, itu alternatif judulnya. Jadi dari sini bisa berkembang terus ya. Contoh saya pengen menggunakan nomor berapa nih? Saya itu pengen, saya berpikir untuk melakukan riset tentang ini dan di sini ada nih
dengan menggunakan analisis manajemen strategik sebagai dosen, apa yang bisa dilakukan? Nih, ada lagi. Tuh. Ternyata saya pengen menggunakan nah, saya tertarik dengan nomor 3. Nomor 3 itu yang ini. Penerapan manajemen strategik dalam mencapai visi misi pendidikan di MA Furkon berdasarkan instrumen akreditasi SP 2020. Bolehkah Anda jelaskan research gap-nya? Nah, itu lagi, jelasin. Mana aja? Bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Nah, lalu saya bilang, saya ingin Anda bantu saya menuliskan paragraf tentang research gap. Jika saya akan memilih research gap nomor 3, yaitu implementasi visi misi ini. Penelitian sebelumnya, nah ini yang tadi di nomor 3 itu yang ini nih. Nih, yang ini di copy. Di copy dimasukkan ke dalam pernyataan ini. Saya ingin Anda bantu saya untuk menuliskan dulu. Dia tulis research gap-nya. Tuh, research gap. Yang ini kita nanti bisa masukkan ke dalam artikel kita. Nah, terus sekarang nih ketika tahapan untuk menyusun artikel ya, mohon buatkan pointer-pointer kalimat untuk menyusun bagian pendahuluan dari artikel saya yang berjudul Penerapan Manajemen Strategik bla bla bla. Dia buatkan pointer untuk struktur pendahuluan kita. Sudah dibuatkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 pointer. Yang ini kalau dikembangkan bisa jadi 6 paragraf. Kita kembangkan contoh. Berdasarkan jawaban, mohon buatkan pengembangan paragraf berdasarkan nomor 1. Yaitu, ini nih nomor 1 nih. Ya, ini yang ini. Dia kembangkan jadi paragraf. Jadilah ini. 1 paragraf. Ya, oke. 1 paragraf. Lalu, berdasarkan jawaban, buatkan paragraf pengembangan nomor 3. Dia kasih tahu nomor 3 ini. Terus kalau misalkan saya tanya jawab dengan nomor 4, bisa saja ditambahkan. Jadi nanti semua jawabannya susun menjadi paragraf utuh. Nah, kan? Tuh. Berdasarkan jawaban Anda, mohon buatkan pengembangan paragraf berdasarkan nomor 4. Ini ngobrolnya masih terus nyambung nih. Oh. Kan semuanya ada 6 ya. Ada 6 apa? Ada 6 pengembang, ada 6 pointer. Nih. Ada 6 pointer. Sekarang saya mau nomor 5 lalu nomor 6. Ya, ini nomor 5. Oke. Dia bikin paragraf lagi. Nanti ketika sudah selesai semuanya, mohon gabungkan pengembangan paragraf hasil pengembangan paragraf nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nanti dia bikin paragraf utuh. Nih, stop. Oh, berikut pengembangan paragraf berdasarkan poin 6. Oke. Nah, kalau di satu-satu kan campil nulisnya. Sekarang gini. Terima kasih. Nah, kita ucapkan dulu terima kasih. Mohon. Dia juga jawab nih. Mohon gabungkan hasil pengembangan paragraf nomor 1 sampai dengan 6 menjadi paragraf utuh. Jadi kumpulan paragraf utuh untuk latar belakang, untuk pendahuluan. Nanti gabungkan dia semua. Nah, itu kan gak usah capek lagi. Hasilnya ada, digabungkan. Ini sudah buat latar belakang. Tapi belum rapi. Kenapa belum rapi? Karena belum ada citasinya. Belum ada kutipannya. Nah, kutipan itu nanti bergantung kepada si penerbit artikel Anda, penerbit jurnalnya itu dia menggunakan citasinya jenis apa. Itu bisa Anda lihat dalam template. Template-nya dilihat. Nah, ini. Tadi judulnya itu naon tuh itu. Nah, contohnya ini. Set judulnya. Nomor 3. Penerapan manajemen strategik dalam pencapaian visi misi. Ini untuk UAS ya, untuk soal UAS. Ceritanya saya mau
buat ini menjadi artikel. Ini template format saya untuk buat artikel jurnal. Saya siapkan dulu judulnya. Lalu masuk lagi ke ChatGPT-nya. Di bagian tadi akhir saya sudah menyusun satu buah ini. Copy aja nih, klik copy. Oke. Masukkan ke sini. Nah, ini saya sudah buat apa? Latar belakang. 6 paragraf. Ini pendahuluan. Ini saya belum bikin abstrak kan? Belum. Tenang aja, terakhir abstrak itu. Emal Furqon telah menetapkan visi misi untuk meningkatkan kualitas sebagai respon tuntutan zaman dan harapan masyarakat. Nah, ini kita bisa ngutip dari sini. Kenapa mengutip? Karena ini nih, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, atau inilah visi mereka tidak hanya mencakup pencapaian akademis dan unggul, tapi juga pembentukan karakter yang kuat, moral, dan berdasarkan pada harapan. Ini masih bicara tentang apa MA Al-Furqonnya ya. Saya ingin menyusun seperti ini untuk membuat latar belakang untuk komponen di dalam pendahuluan itu harus ada ini. Mengajukan konsep bla 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 bla. Nah, saya akan buat ini promnya ini. Set. Oke. Promnya saya masukkan ke sini. ChatGPT yang ini. Kemudian judulnya saya ambil tadi yang ini. Set. Saya masuk ke sini. Oke. Anda berperan panjang introduction artikel yang berjudul konteksnya ini tuh, menyajikan konsep dasar topik, tapi nanti bisa jadi berubah berbeda dengan yang tadi saya sudah buatkan karena ini sudah susunannya sudah relatif lebih baik. Nah, pakai bahasa Inggris akhirnya kita tuh. Ini nah kalau terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, tuh. Nah, ini juga bisa jadi sebuah apa ini? Sebuah latar belakang. Ini saya akan kembangkan ini ya. Paragraf dari kalimat berikut. Kembangkan paragrafnya. Segini cukup? Cukup. Set kalimat dulu dicopot, dikopas, masukin ke sini. Karena sudah kita punya kalimat ini kan. Nah, terus yang tadi kopas lagi. Tapi ini belum di parafrase. Kalau Anda mau lebih rapih lagi di parafrase dulu. Tuh. Kalimat utuh. Judulnya ini. Nah, ini yang kebetulan judulnya ini ya contoh ya Bapak. Jadi UAS yang awalnya judulnya yang awal itu visi misi berdasarkan SP lalu pakai manajemen strategi kan gitu ya. Nah,
Kalau rumusnya judulnya seperti ini paling tidak reviewer akan bilang ini bisa diterima. Nih, di dunia institusi pendidikan, penerapan manajemen strategik memainkan peranan penting dalam membentuk visi misi mereka untuk mencapai keunggulan dan relevansi dalam zaman kontemporer. Ini saya copy kalimat ini. Apakah nanti ada nggak pendapat yang sama terkait dengan hal ini? Kita masuk ke Google Scholar. Gampang aja lah. Google Scholar, masukkan ke sini. Nanti Anda lihat mana yang ada pernyataan ini. Nah, oh ternyata ada juga nih. Strategi lembaga pendidikan dalam manajemen strategik melibatkan. Nah, ini bisa nih. Site. Nah, nanti kalau untuk lengkapnya, kalau misalkan menggunakan teknik apa, ini klik dulu. Apa? Klik di sini. Kita tuliskan di sini. Ini baru membuat kata pengantar ya. Kan belum nggak pakai nggak pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley nanti lain lagi ceritanya. Jadi tulis dulu aja sebagai bahan. Berarti Irawan, Yasir, Anita, Hasan. Ini berarti kudu di copy-in. Irawan, Yasir, Anita. Dan ini belum ada DOI-nya. Kalau Anda mau nulis harus lengkap DOI. Kemudian tahun ini 2022. Nah, ini untuk dijadikan sebagai referensi di sini. Nah, set. Itu bikin referensi tuh kayak gini. Simple aja. Tuh. Penerapan manajemen strategik kali ini baru satu ya, baru satu citasi. Pak, bisa nggak 2 citasi, Pak? Bisa, apalagi kalau pakai bahasa Inggris. Ini terjemahkan aja ke dalam bahasa Inggris. Contoh, terjemahkan, masukkan ke DeepL. DeepL.com, translator, masuk di sini, kopikan yang tadi. Tuh. In the world of educational institution, the application of instruments plays important roles. Ini aja nih. Strategic management, important shaping vision to achieve challenges and relevance in time. Sampai sini aja dulu. Set, copy in. Masukin lagi ke mana? Ke Google Scholar. Yang gampang aja. Kopikan ini. Set. Masukkan. Ada kalimat yang dengan pernyataan yang sama nggak? Strategic management. Nah, ini buku nih pasti. Ini buku. Ini buku. Cari yang artikel jurnal. Nah, ini. Role of leadership in performance excellence. Di sini ada penjelasan managing, shaping, bla bla bla. Di sini ada strategi, place, dominant role. Ini sama. Kalimat yang sama itu bisa di citasi. Tuh. Apa dulu pakai? Nah, pindahkan lagi ke sini. Pindahkan lagi referensinya ke sini. Ini belum pakai doi ya. Kalau pakai doi nanti harus dilengkapi doi. Berarti nanti tulis Hosain, koma Saleh, dan Saleh, dua nih. N. Tulis, koma 2016. Oh, terbuka. Ini kalau menggunakan citasi teknik apa? Ya. Tapi kalau menggunakan yang lain sesuaikan. Nih, berarti sudah 2. Anda sudah mengutip 2 referensi untuk 1 pernyataan. Ya, jadi begitu caranya. Tuh, penerapan manajemen strategik di dunia institusi pendidikan memerankan peranan sangat penting dalam membentuk visi misi mereka. Ini juga bisa di copy set. Bahasanya di sini masukkan urgensi penerapan manajemen strategik di dunia institusi pendidikan, di dunia pendidikan, di lembaga lah, di perbaharui dalam memainkan peranan penting dalam membentuk visi misi. Udah cari. Ada lagi nggak yang sama? Tuh, urgensi manajemen strategik informasi 3 untuk memainkan peranan. Nah, ini sama, site aja. Oh, itu sudah berapa tuh? Sudah 3.
Ya, referensinya baru 3. Sidik 2015. Sidik. Yang mana nih? Oh ini bisa. Nah, Sidik 2015. Oh, selesai. Tiga citasi. Nih, ini tidak hanya ini bisa ditambah lagi dengan kalau misalkan Anda mau tambah yang lain. Pak, saya mau pakai terjemahan bahasa Inggris gimana? Gampang, copyin, masukin di L. Nih, masuk lagi ke sini. Nanti otomatis muncul urgensi. Penerapan manajemen strategik di lembaga pendidikan bermain manajemen mereka. Ini oke, benar. Nah, ini. In their vision. Set, dikopikan, masukkan ke dia. Klik di sini. Tuh. Strategic management leadership in higher education. Rule of strategic leadership. Strategic management. Pak, buku kopiin bisa. Ya aja. Karena tidak diminta untuk halaman, dengan mudah Anda bisa nulis. Masukin ke sini dulu. Nah, ini harus dicari doinya ya. Cari doinya gimana? Cari aja ke linknya. Ginter Duncan Swaine. Nah, set. Masukkan ke atas. Ini sama nih. Bisa doang. Nah, hapus ininya nih. Nah. Swain. Nah. Kedua 2018. Tuh. Berapa referensi ini? 1, 2, 3, 4. Udah 4. Jadi kalau misalkan diminta 30, cetek 30 masih sedikit lah. Jadi menyusun mencari referensinya bisa terakhir, tapi rapihin dulu ininya. Nah, hasil penelitian diharapkan memberi pemahaman mendalam implementasi manajemen strategik di MA Al-Furqan, tapi juga kontribusi. Nanti cari apakah banyak referensi yang terkait dengan manajemen strategik di madrasah aliyah. Cek. Nanti masukkan ke sini sebagai perbandingan untuk riset terdahulu. Gimana? Ini pada jempling dia, saya ditinggal tidur apa? Aman, Pak. Gimana? Ya, Pak, kalau Menyimak, Pak, menyimak. Ada hal baru yang didapatkan dari pembahasan barusan? ada Pak banyak. Ada, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baru sekali. Banyak. Jadi nyian artikel teh ulah di pikiran wae kudu digawean. Di pikiran wae mau beres-beres. Jadi Anda itu harus berpikir gimana Pak, caranya tapi nulis saya mau artikel cepat itu. Iya Pak, terkesima dengan penjelasan Bapak ternyata. Terkesima si kenawan wae. Pak, Tapi kalau Iya mau maksudnya, oh ternyata begitu caranya gitu Pak. ya, jadi pakai prom Bu, pakai prom, promnya harus benar gitu. Nanti ini kan videonya saya share, nanti bisa dipakai untuk Anda bahas lagi lah gitu maksudnya. Jadi yang penting punya datanya dulu. Datanya itu apa? Data hasil risetnya. Karena data hasil riset itu nggak bisa sama dengan yang lain. Nanti pembahasannya tinggal gunakan referensi-referensi. Gampang lah. Saya sudah kirim kalau nggak salah ya tentang di grup itu apa ya? Yang video si apa? Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Pernah belum? Sudah pernah dapat belum? belum, Pak. Sebelum, Pak. Evaluasi PJ. Kayaknya udah. Oh, bentar, saya kirim di grup deh. Sok, ada yang mau ditanyakan boleh? Saya mau masuk. Saya sampai jam berapa ini? Kalau lupa jadwal. Sampai jam 10.10, Pak. 10. Jam 10 aja lah. Sok, yang sudah LOA-nya kirimkan saja. Nih, oh ya, kalau Anda mau
buka YouTube ini, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Saya sudah pernah sampaikan pada Anda. YouTube. Ensiklopedia Ahmad Fauzi itu banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk para peneliti, dosen, mahasiswa, karena dia membuat AI dengan penjelasan, ada aplikasi AI baru ini kekurangannya, ini kelebihannya, bagaimana cara menyusun artikel dengan menggunakan AI, caranya begini begini, banyak sekali gitu. Ini saya yang lemot ini internetnya di sini. Nih, Ensiklopedia Ahmad Fauzi di playlist. Kebetulan kalau video saya tidak pakai playlist karena campur aduk banyak banget. Nih, oh lama banget nih. Bentar ya, sabar. Oh, tampil. Pokoknya buka YouTube-nya Ensiklopedia Ahmad Fauzi, lalu Anda cari playlistnya, lihat yang AI. Nah, di AI itu nanti ada paling atas, itu tentang bagaimana cara membuat artikel menggunakan AI. Itu. Ada pertanyaan, silakan. Pak, untuk penggunaan GPT dalam pengerjaan tugas dan lain sebagainya, dari aspek apa? Apakah gimana itu, Pak? Saya Similarity-nya, suka ini cek kepikiran Turnitin-nya. kalau misalkan Cek Turnitin-nya apa? oh, bukan Pak. Jadi kalau mencet GPT suka perasaan itu saya kayaknya bakal curang gitu loh. Apa? Nggak Gimana? murni pakai. Ulangi, Saya. gimana maksudnya? Bakal apa, Pak? Jadi Hmm? ini GPT itu saya perasaan Hah? Kenapa? penggunaan dilihat dari si aspek agama, apakah boleh atau enggak gitu. Oke, jelas, ulangi. Diulangi, Jadi Pak. kalau Suaranya GPT, laplop nih. oh, saya ulangi ya Pak. Ya, Apa penggunaan chat GPT Pak? Nah, terus? Nah itu kalau misalnya di aspek agama itu seperti apa? Soalnya kalau misalkan pakai chat GPT itu suka ada Duh, kayaknya ini gimana agak-agak seolah itu berperilaku curang gitu loh Pak. Atau gimana menurut Pak, moodnya Pak belum dinyalain. Ya, Gusti Allah kan ngasih kita otak ya, terus ngasih kita tangan. Ngitung boleh nggak pakai tangan? Boleh. Terus Kak, ngitung pakai hitung-hitungan, contoh 2.500 kali berapa gitu dikali-kalikan, ngitung pakai tangan, pakai ngitung. Sekarang, kalau pakai kalkulator, kira-kira disebut curang nggak, Kak? kalau iya juga sih Pak. Iya, Kalau bab kiai gitu. sama aja, Pak. Itu sama aja. Ya iya. Terus lamun enang ngitung pakai kalkulator, emang jadi curang. Terus lamun ayeuna contoh, Anda adan, terus kita pakai speaker. Anda bilang zaman Nabi nggak ada speaker. Oke, tapi you pakai kacamata. Apa bedanya kacamata sama speaker? Kacamata itu membesarkan penglihatan, kalau speaker itu membesarkan suara. Kan sama-sama membesarkan. Berarti itu hanya alat aja. Itu maksudnya. Ya kalau disebut curang, nggak ngerti saya gimana logikanya nggak.
karena apa? Karena dianya nggak bisa pakai apa gimana itu saya nggak ngerti. Apa karena dianggapnya teknologi itu banyak menyulit apa membuat orang tuh jadi kayak gimana gitu ya. Cuma lain cerita Pak. Itu mah tergantung perspektif lah kalau menurut saya. Tergantung perspektif. Selama penggunaannya baik ya no masalah. Emang menggunakan handphone kalau digunakan buat slot gacor judi online gimana kira-kira Pak? Ya mending dipakai buat Zoom meeting atau Anda kuliah kan gitu aja sebenarnya Pak. Gimana kitanya? Gimana kitanya Pak? Kalau disebut jangan pegang handphone apa? Karena itu buatan orang kafir. Aduh, itu masih kene bicara yang begituan jauh tinggi. Oke ya, saya pikir cukup. Pak, yang tadi Pak kata Bapak kalau cek Turnitinnya Pak. Oh, cek Turnitin Bu kalau dengan ChatGPT itu rendah. Karena memang ChatGPT selalu menampilkan hal baru. Apalagi kalau memang Ibu minta ke ChatGPT untuk memparafrase. Udah lain cerita Bu, itu pasti lebih kecil lagi. Nah, sekarang kalau ditanya, Pak, ChatGPT atau AI lain-lain itu akan terdeteksi oleh apa? Terdeteksinya oleh AI lagi Bu. Yaitu ada deteksi AI. Jadi nanti ketahuan ini bahasa robot, ini bahasa manusia, itu ketahuan. Makanya kalau saya boleh sarankan, nanti ada AI yang lain yang Anda gunakan, di copy, diasupkan untuk menghumanize namanya. Humanize. Kalau Anda mau, nanti Anda silahkan buka ini. Nih, saya tampilkan YouTube-nya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Mana sih? Nah, inilah. Nih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Anda baca di sini, Bu, ya. Ini ada nih. Tuh, ini nih playlistnya. Tuh, lihat, Bu. AI gratis untuk Microsoft, memahami artikel jurnal ilmiah, 7 langkah memahami rahasia AI, menggunakannya untuk optimalisasi pencarian artikel. Wah, banyak, Bu. Tinggal nak diajar tuh. Tuh. Parafrase, perbaikan grammar, dan proofread artikel. Itu bisa begini, Bu. Menganalisis gambar. Tuh. Kemudian untuk tidak terdeteksi oleh AI. Ini ada di sini, Bu. Ada semua di sini. Banyak sekali itu. Bagaimana supaya tidak terdeteksi oleh detektor dari AI? Ada di sini, Bu, caranya. Jadi, insya Allah, mau sampai ke terdeteksi Turnitin besar. Justru sebetulnya kita melakukan parafrase. Bahkan, kalau Anda kutip dari sebuah referensi, Anda masukkan ke ChatGPT, tolong parafrase kalimat ini menjadi kalimat yang unik dan tidak terdeteksi oleh Turnitin. Itu bisa, Bu, diubah kalimatnya teh. Begitu. Jadi hari dulu mah kemampuan parafrase teh kudu mikir, kudu nulis, ayo nama tinggal bagaimana memainkan prompt lalu dikutip. Begitu. Jadi ayo nama kecerdasan menggunakan teknologi atau kecerdasan digital itu penting, termasuk dalam menulis artikel. Jadi kalau buat saya, kalau ada mahasiswa yang tidak mau, yang tidak menyelesaikan tugasnya, itu karena tidak dikerjakan, tidak mau dipelajari. Karena kalau misalkan satu hari saja, dia bisa melahirkan 2-3 artikel dengan tema yang diubah-ubah saja. Sebenarnya, sekali lagi saya bilang, sebenarnya satu hari saja dapat 3. Jadi kalau misalkan Anda bilang dosen loba mere tugas, ya Andanya harus cerdas gimana caranya menyelesaikan semua tugas itu. Jangan diam aja. Kalau misalkan Anda banyak duit sih, Anda bisa nyawer lah. Ini tolong kerjain tugas saya, nyawer lagi. Tapi kan, ya ngapain kuliah kalau kerjaan tugas dikerjain orang lain. Gitu. Demikian Ya, bulan ya. terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Pokoknya, Bu, belajar sekarang itu sebetulnya tinggal gimana kitanya. Semua fasilitas dan keilmuan apapun itu nampak nyata di hadapan kita. Kitanya mau nggak belajarnya? Gitu. Jadi nama lain masalah umur, lain masalah boga HP atau hente, lain masalah apapun bukan. Masalahnya Anda mau apa enggak? Kalau saya bilang nih, saya mau. Kalau mau berarti sisihkan sedikit waktu untuk belajar. Lalu sisihkan waktu untuk kerjakan tugas.
Kalau tidak menyisihkan waktu sisa yang Anda pakai, nggak bakalan beres-beres, Bu, tugas. Apalagi nanti kalau tesis. Ini saya kasih tahu ya, tesis sekarang kalau Anda nggak beres tesisnya, keterlaluan. Terlalu. Bisa. Jadi belajar cerdas. Ada belajar keras, ada belajar ikhlas, ada belajar tuntas, ada belajar cerdas. Ya kita mah semuanya harus dapat lah. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Siap. Oke, yang lain. Ada? Ada yang lain? Atau cukup? Nah, saya sih kalau cukup berarti perkuliahan ini adalah perkuliahan terakhir. Jadi nanti Pak Anwar tolong yang tadi rekap-rekap tadi tolong dipersiapkan Siap, supaya Dok. saya bisa memberikan penilaian dengan maksimal. Dan mohon diketahui oleh Bapak Ibu semua terkait nilai, mungkin ketika tugasnya belum selesai semua atau belum publish artikelnya, saya belum dulu bisa mengeluarkan nilai sebelum, jadi saya akan kosongkan dulu nilainya, ya, kosongkan dulu nilainya, dan baru akan saya sampaikan nanti pada saat semua tugas sudah keluar. Makanya kenapa saya sampaikan dari awal jauh-jauh hari untuk itu, karena saya tidak mau kita semua telat ketika nilai tugas keluar. Gitu. Ya. Pak Anwar, nanti komunikasi terus untuk penuntasan semua ini. Minggu depan UAS berarti saya tidak masuk karena tugasnya diganti artikel. Saya minta untuk UTS itu direkap juga Pak Anwar, untuk yang sudah selesai siapa, yang LOA-nya sudah siapa, yang keluar juga tugasnya siapa. Dan tolong Bapak Ibu yang LOA-nya sudah keluar, tulis di grup, kirim di grup, namanya siapa, untuk tugas apa, LOA-nya untuk terbit bulan kapan. Termasuk juga kalau yang sudah publish, linknya tolong ditulis, diklik linknya. Ya. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau dalam satu semester ini saya banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan pasti tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk memaksimalkan apa yang saya bisa untuk Anda juga bisa, terutama dalam hal memiliki karya. Gitu. Dan untuk semuanya saya ucapkan selamat beruas ria ya dalam semester akhir ini, dan Anda juga bakal libur panjang dan nanti masuk lagi sekitar bulan September gitu ya. Dan pastikan kalau saya ngasih tahu Anda liburan jangan kemana-mana, lebih banyak belajar tentang bagaimana cara persiapan menghadapi tesis supaya tesisnya jadi berubah. Saya sih nganjurin tuh belajar AI banyak-banyak biar kitanya jadi cerdas juga. Dan kecerdasan, kalau AI kan kecerdasan buatan, kalau kita sudah cerdas dari awal, yang cerdasnya harusnya kita, bukan AI. Jadi kita cerdas bagaimana memberikan perintah, dan kita cerdas bagaimana memfilter hasil dari AI itu, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, jangan sampai ada yang sakit. Kalau mau sakit nanti aja kalau sudah wisuda dan dapat ijazah, ya. Kalau sekarang mah jangan dah. Masih banyak orang yang butuh Anda, ya. Amin, Oke, Pak, amin. Pak. Ya, gimana? Gimana? Siapa tadi? Ya. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Dengan tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.